Sebenarnya yang mesti harus dipahami oleh para listeners gitu. Kita mungkin mengenalnya ada tumor ya. Tumor itu ya benjolan. Nah, tumor itu sebenarnya ada dua. Ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, kalau tumor ganas itu makanya kita nyebut namanya kanker. Nah, kembali lagi dengan pembahasan kita hari ini yang namanya kanker nasofaring itu adalah tumor ganas yang berasal dari nasofaring. Nah, nasofaring itu di mana? Nasofaring itu adalah suatu lokasi di belakang rongga di belakang bagian hidung. Terus di bagian atap dari langit-langit bagian belakangnya. Nah, letak awal pertama tumor itu dari sana. Dan untuk kanker nasofaring sendiri itu merupakan keganasan yang paling banyak di bidang telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher. Dan sudah insidensi atau kejadian paling banyak. Terus tingkat kematiannya juga lumayan tinggi. Gitu. Dan itu yang perlu kita waspadai sebenarnya untuk kalau berbicara tentang kanker nasofaring. Untuk gejala awal hampir tidak ada gejala sebenarnya. Makanya ini berkaitan banget dengan kenapa kok pasien-pasien dengan kanker nasofaring itu datang kok terlambat ya. Gitu. Iya. Gejala kanker nasofaring itu memang berhubungan dengan posisi di mana daerah nasofaring. Daerah nasofaring itu karena dia letaknya di bagian belakang dan susah, jadi kayak terisolir gitu loh. Tempatnya. Nah, itu sangat berhubungan dengan hidung, kemudian telinga, kemudian mata, bahkan ke bagian leher juga sangat berhubungan. Kalau gejala di hidung biasanya ada keluhan mimisan. Tapi bukan mimisan yang kalau orang kan ada mimisan gitu yang banyak ngucur nih, enggak, dia sedikit-sedikit. Bahkan bisa bercampur dengan ingus gitu. Terus yang kedua kalau gejala dari telinga, nah keluhan telinga yang paling sering adalah seperti ada kayak telinga terasa mepek, ketutup. Akhirnya jadi berakibat ke ada penurunan pendengaran, kemudian telinga berdengung. Nah, itu gejalanya yang paling sering ditemukan. Kemudian untuk yang gejala di mata, ada pandangan ganda namanya, diplopia kalau bahasa medisnya. Dan itu biasanya karena udah mengenai saraf di bagian matanya pergerakannya. Kemudian untuk yang bagian leher sudah ada benjolan di leher. Itu untuk letaknya juga pokoknya di leher aja ya, Dok? Betul. Biasanya kita nyebutnya ada bagian level-level atau di bagian itu, di bagian di bawah rahang, kemudian sejajar dengan otot ini. Nah, itu khas tuh. Itu biasanya asalnya dari nasofaring. Kalau bicara kanker nasofaring, ya tentu kita harus pengen tahu penyebabnya apa sih ya. Iya, betul. Nah, sampai saat ini memang untuk kanker nasofaring sendiri itu penyebabnya atau kita menyebutnya faktor risikonya itu multifaktor. Jadi tidak hanya satu yang berperan. Mungkin faktor pencetusnya bisa dari virus, kemudian dari faktor genetik, kemudian dari faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini macam-macam. Bisa dari sosiokultural, kemudian dari pekerjaan, kemudian dari ras juga bisa menyebabkan di situ, faktor lingkungan, kemudian faktor diet, faktor merokok. Dan memang tidak bisa berdiri sendiri nyebutnya. Karena namanya penyebabnya adalah multifaktor. Mungkin saya udah spill tadi sebelumnya di faktor lingkungan salah satunya merokok. Jadi itu bukan hoax. Itu bukan mitos ternyata. Dan itu emang dari penelitian-penelitian bahkan konsensus yang dikeluarkan oleh beberapa pakar gitu. Merokok itu memang salah satu faktor kenapa terjadi kanker nasofaring. Kandungan dari rokok itu baik itu nikotin ataupun ada namanya nitrosamin itu mempengaruhi pertumbuhan tumor. Kemudian yang kedua dia bisa merusak rangkaian DNA dan itu bisa menyebabkan inisiasi sel tumor di daerah nasofaring. Yang pertama pembedahan, yang kedua adalah radioterapi atau sinar kalau bahasa masyarakat gitu. Yang ketiga adalah kemoterapi. Nah, tapi untuk jenis kanker nasofaring itu modalitas utamanya sebenarnya bukan pembedahan. Jadi modalitas terapi utama adalah radiasi. Terutama untuk pasien-pasien dengan yang stadium awal. Jadi stadium awal masih stadium 1 kita udah terdiagnosis dengan stadium 1, maka pilihan utama cuma radioterapi saja.
Tapi kalau udah lewat dari satu, maka bisa kombinasi. Oke, Jadi oke. ada radioterapi dan kemoterapi. Oh. Kita juga memberikan kadang-kadang pengetahuan untuk keilmuan kepada dokter-dokter yang di perifer, kalau di puskesmas, di balai kesehatan, itu namanya pemeriksaan rinoskopi posterior. Jadi ada pemeriksaan untuk menilai kondisi di belakang hidung. Oke. Dan itu nggak perlu yang sifatnya invasif, tapi itu bisa dilakukan kompetensi oleh dokter-dokter umum. Dua pemeriksaan itu sih yang sebenarnya untuk bisa dilakukan untuk screening awal sebenarnya, Screening awal. untuk menilai diagnosis itu. Tapi kalau untuk baku emasnya, maksudnya itu memang ini pasti ada kanker nasofaring, nah itu namanya di biopsi, jadi kayak diambil sampel itu. Jadi kita ambil sampel gitu, ada sebagian jaringan dari daerah nasofaring yang kita kecurigaan tumor nasofaring, itu terus kita periksakan ke laboratorium. Kalau emang ternyata hasilnya ganas, ya udah kita kanker nasofaring. Oh, gitu.